Hai. Jadi di video kali ini aku akan berbagi pengalamanku melihat proses kupir anjing pitbull. Jadi sedikit informasi bagi yang belum tahu, kupir anjing itu adalah sebutan untuk pemotongan daun telinga pada anjing. Jadi di Amerika sendiri, kupir anjing itu udah dilarang karena hak asasi hewan yang mengatur itu. Jadi bagi ada penghobi yang dari negara yang mengatur hak asasi hewan itu yang tidak membolehkan kupir anjing, para penghobi ini harus mengimpor anjing dari negara lain yang membolehkan hal tersebut. Oke, jadi aku kan punya anjing pitbull mix itu. Jadi mix itu udah campuran ya, jadi indukannya yang betinanya itu udah campuran sama anjing lokal kalau nggak salah. Terus jantannya itu pure, jadi dikawinin jadinya anakan yang aku punya ini. Oke, jadi langsung saja ini dia cuplikannya. Let's go. Oke, jadi ini posisinya anjingnya udah dibius. Dibiusnya juga lama, jadi sejaman lah dia dibius. Jadi ini udah dibius, tapi masih kelihatan agak gerak-gerak karena baru, jadi masih pingsan, proses pingsannya itu. Dan jadi kalau di kupir itu sama sekali gak boleh makan paginya. Kalau makan tuh dia pasti muntahin makanannya, walaupun udah dicerna pasti ada yang dimuntahin. Ini aja anjingku ini sama sekali nggak dikasih makan paginya dan dia muntah. Lihat muntahannya itu cuma cairan karena mungkin kemarinnya dapat minum air sorenya, jadi masih itu pokoknya cairannya aja. Jadi kalau dikasih makan pasti muntahannya, makanannya tuh dimuntahin gitu. Jadi sama sekali nggak boleh dikasih makan. Dan yang kupir anjing ini tuh udah legendaris banget, namanya Pak Agus Subandi. Nanti cari FB-nya, nanti aku taruh di deskripsi FB-nya. Jadi ini tuh udah dari tahun berapa ya, tahun 90-an katanya udah buka praktek untuk anjing, dan juga sempat buka pet shop juga. Tapi karena yang belanja temen-temennya aja, jadi dia memutuskan untuk berhenti karena kebanyakan ngebon daripada untungnya. Jadi bapak ini juga lucu banget, jadi dia cerita-cerita pengalamannya juga kupir anjing dari Doberman, American Bully, itulah banyak lah pokoknya. Jadi dia udah nyiapin juga peralatan buat kupir anjingnya itu. Jadi itu juga steril ya, jadi itu udah disiramin sama alkohol, jadi steril, jadi aman. Dan dia sekarang nyiapin alat buat nanti jarit potongan telinganya nanti. Jadi dia siapin dulu, dan tisunya itu udah diisiin alkohol. Dan maaf juga videonya agak getar-getar karena ini aku ngerekamnya pakai kamera handphone. Jadi sambil ngobrol sambil tak video ini, biar ada buat dokumentasi lah. Dan dia motong telinga anjing tuh nggak sembarangan, jadi dilihat juga dari bentuk kepalanya, dan baru ya pokoknya Pak Agus Subandi ini udah profesional lah dalam urusan anjing gitu. Jadi dia dilihat dulu mukanya cocoknya kayak gimana, karena ini kan mix pitbull. Jadi kalau pitbull tuh gak ada moncong di mulutnya, tuh kayak
nggak terlalu panjang lah, jadi karena ini mix jadi agak moncong dikit, dan dia nentuin potongan telinganya itu dari mukanya juga gimana pasnya gitu. Jadi ini dia bapak, dan cuma pakai gitu aja, dan itu dia prosesnya. Kelihatannya sih gampang banget, tapi karena dia ya, emang dia udah profesional lah, jadi bagi dia udah kesehariannya sih gitu. Dan itu proses jahit jariknya. Oke, jadi ini udah keduanya dipotong. Jadi tadi aku nggak sempat rekam yang pas motongnya lagi satu. Jadi yang caranya dia motong lagi satu tuh, jadi potongan yang kanan yang pertama nanti dicocokin sama potongan yang kedua, jadi baru digaris sama Pak Subandi ini, terus baru dipotong. Jadi biar ukurannya tuh nggak beda gitu. Oke, jadi sebenarnya kupir anjing itu tuh nggak selamanya negatif ya, ada juga sisi positifnya. Jadi yang pertama tuh dari segi keindahannya. Dari kita tuh lebih enak gitu mandang anjing ras gede kayak Doberman itu kan bagus, telinganya naik tuh sama Pitbull itu, jadi dia juga nggak gimana ya, nggak kayak anjing polosan tuh rasa segede itu kan memang ciri khasnya sangar gitu. Yang kedua itu dari segi fungsinya. Jadi fungsinya itu yang kayak aku bilang tadi itu. Jadi kalau ras besar kayak Pitbull tuh telinganya turun ke bawah tuh kan nggak lucu gitu. Anjing sangar terus telinganya turun, jadi dipotong tuh biar kelihatan lebih sangar, lebih kalau nih berarti ini Pitbull. Jadi biar menciri khaskan anjing itu. Banyak sih ya. Kalau menurutku ya ini. Yang ketiga itu dari segi kesehatannya. Jadi hampir semua anjing ras besar yang dikupir itu aku lihat telinganya lebih bersih. Kenapa gitu? Karena kalau dipotong tuh kan jadinya kayak kotorannya tuh kelihatan, jadi otomatis pasti dibersihin lah, atau dia mandi itu langsung dibersihin tuh kan jadi kelihatan lebih bersih lah, daripada ketutup tuh kan nggak kelihatan jadinya kotorannya yang ada di dalam. Kalau ada penghobi yang biarin aja anjingnya kotoran telinganya jugaan nggak kelihatan, kan ada juga mungkin yang gitu. Kita nggak tahu, penghobi itu punya cara pelihara hewan yang beda-beda. Jadi menurutku sih itu dia ketiga hal positif untuk kupir anjing. Jadi sekarang ini ada cuplikan pas dia udah mulai bangun saat dibius tuh, dan pas selesai semuanya lah, pas dibersihin dan udah mulai bangun. Oke, jadi let's go. Oke, jadi ini dia selesai kupirnya, jadi udah aku bersihin, dan itu juga di atasnya tuh diisiin kayak Hansaplast tuh biar mau berdiri, dan itu juga di tengah telinganya tuh diisiin tisu, terus udah isi obat kayak pengering gitu biar lebih cepat kering mungkin. Dan ini udah mulai bangun dari pingsannya, dia udah sejaman lebih. Dan dia masih berusaha untuk bangun dan masih lemas kayaknya. Dan ini dia udah sadar tapi masih kalau jalan tuh masih sempoyongan, jadi itu dia tisunya udah aku cabutin juga. Oke, jadi itu dia pengalamanku tentang proses
pemotongan kupir anjing dan sedikit informasi bagi yang mau kupir anjing atau enggak itu tergantung ke kalian lagi. Jadi kalian pengennya gimana? Karena menurutku sih lebih bagus emang dikupir menurutku ya. Kalau menurut kalian beda nggak masalah, itu hak kalian. Jadi mungkin segitu dulu. Okay, see you next video. Thanks for watching. Bye. You go, sit. No. You go. Down. Hey, down. You go. Down. You go. You go. Good job. You go. Hey. You go.